Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab ada 6 pertanyaan. Saya akan menjawab satu persatu. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Global Tech mengelola risiko kurs mata uang dalam operasi perdagangan internasional mereka. Global Tech menggunakan pendekatan terstruktur dan berlapis untuk mengelola risiko kurs, termasuk hedging dan derivatif keuangan seperti kontrak forward dan opsi mata uang. Yang kedua ada natural hedging, yaitu menyumbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam mata uang yang sama. Yang ketiga ada diversifikasi geografis dan mata uang untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau kurs. Yang terakhir ada perencanaan kas internasional dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai tukar dalam hedging atau forecasting. Yang kedua, apa saja faktor-faktor memengaruhi exposure global tech terhadap risiko kurs mata uang. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi exposure global tech antara lain, yang pertama ada volume perdagangan internasional. Semakin besar transaksi lintas negara, semakin tinggi exposure kurs. Terus mata uang utama dalam transaksi, apakah USD atau Euro, mata uang negara berkembang. Terus yang ketiga, waktu pembayaran dan penerimaan. Semakin lama jeda waktu transaksi tersebut, semakin besar juga risiko kurs. Terus yang keempat, ketidakseimbangan kas masuk dan keluar dalam mata uang yang tertentu. Yang kelima, kebijakan moneter dan fiskal negara tempat beroperasi yang memengaruhi kurs lokal. Dan yang terakhir ada volatilitas pasar global, termasuk suku bunga, inflasi, dan gejolak geopolitik. Yang ketiga, bagaimana Global Tech mengidentifikasi dan menganalisis risiko kurs mata uang yang dihadapinya. Global Tech menerapkan proses manajemen risiko valuta berbasis analisis data dan proyeksi pasar. Yang pertama, mapping exposure mata uang, mengidentifikasi aset, kewajiban, dan transaksi dalam mata uang asing. Yang kedua ada stress testing dan simulasi nilai tukar, menguji dampak perubahan kurs terhadap neraca dan laporan laba rugi. Dan yang ketiga, dia menggunakan software untuk pelacakan real time. Dan yang kelima yang keempat, laporan berkala dari unit keuangan internasional, termasuk pengawasan atas tren nilai tukar global. Keempat, apa saja strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Global Tech untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai mata uang terhadap kinerja keuangan mereka. Strategi utama Global Tech meliputi yang pertama ada hedging kontraktual forward. Terus yang kedua ada penggunaan opsi mata uang untuk fleksibilitas dalam melindungi mata uang mereka. Terus yang ketiga ada mencocokkan mata uang pinjaman dengan mata uang pendapatan. Yang keempat ada penyesuaian harga jual internasional sesuai fluktuasi kurs. Dan yang terakhir negosiasi syarat pembayaran dalam mata uang domestik saat memungkinkan. Kelima, bagaimana Global Tech memastikan bahwa strategi manajemen risiko mereka tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan kondisi pasar global. Global Tech menjaga ketetapan dan keberlanjutan strategi melalui yang pertama pemantauan pasar secara terus-menerus dan pembaruan data ekonomi makro. Yang kedua, tinjauan berskala, strategi manajemen risiko setiap kuartal. Dan yang ketiga, kolaborasi erat dengan bank dan konsultan keuangan global untuk mendapatkan insights pasar. Yang keempat, evaluasi kinerja lindung nilai terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan staf dan keuangan untuk adaptasi terhadap perubahan pasar. Yang keenam, apa pelajaran yang dapat dipetik dari pendekatan Global Tech dalam mengelola risiko kurs mata uang bagi perusahaan MNC lainnya? Kita dapat memetik pelajaran tersebut. Yang pertama, manajemen risiko kurs harus proaktif
untuk bukan reaktif. Terus yang kedua, diverifikasi exposure dan transaksi sangat penting untuk ketahanan jangka panjang. Yang kelima, hedging tidak menghilangkan risiko tetapi mengendalikan dampaknya. Yang keempat, konsistensi dan evaluasi berkala adalah kunci efektivitas strategi. Dan yang terakhir, teknologi dapat meningkatkan stabilitas dan kecepatan respon. Itulah tadi beberapa jawaban yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.